Yang pertama kali saya cari adalah kuasa. Kenapa? Karena saya tahu tanpa kuasa hidup saya tidak berubah. Saya di kelas paling goblok. Sewaktu pelajaran sekolah Alkitab, yaitu homiletik, hermeneutik, tentang teknik berkhotbah, guru saya sekolah berkata, Daud, kamu khotbah bagus sekali, alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Nah, waktu mimpin pujian penyembahan, waktu itu guru saya gini, Daud, semua murid kayak saya, yang paling suara hancur itu kamu. Waduh, siapa tahu nyanyi ndak bisa, khotbah ndak bisa, mungkin masih ada peluang satu, ngajar sekolah minggu. Saya ngajar sekolah minggu, bubar. Langsung saya bingung, ini mau jadi apa? Khotbah ndak bisa, nyanyi ndak bisa, semua ndak bisa. Padahal menjelang ada hari Pentakosta, satu yang saya cari, kuasa yang pernah mengalahkan saya dulu, yaitu kuasa Roh Kudus. Waktu itu saya tanya sama kawan-kawan saya sekolah Alkitab, bagaimana supaya dipenuhi oleh Roh Kudus? Langsung mereka cerita, Roh Kudus adalah sumber dari 9 karunia. Kalau Roh Kudus itu memenuhi hidup kamu, maka 9 karunia itu ada di dalam diri kita. Yaitu apa? Karena sumber dari segala karunia itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kamu, maka 9 karunia itu ada dalam diri kamu pula. Tapi kunci untuk mengaktifkan karunia itu adalah dengan tanda mula-mula dipenuhi Roh Kudus, yaitu bahasa roh, baptisan Roh Kudus. Kamu harus mengalami kepenuhan Roh Kudus sampai kamu mengalami bahasa roh untuk mengaktifkan semua karunia. Kalau kamu mau ikut kami, saya ikut mereka. Waktu saya ikut mereka, mereka memuji menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Mereka keras sekali nyanyinya. Tiba-tiba ada bunyi ledaan, buar. Teman saya berkata, Roh Kudus datang. Sembah dia, wah aku ya bingung. Haleluya, haleluya. Tiba-tiba lagi, buar, kok 2 kali. Di Alkitab sekali ya, ini 2 kali. Wah, saya penasaran itu. Saya buka mata, nggak taunya tetangga tempat sekolah teriak-teriak lempar batu bata. Wah, saya kecewa sekali tuh. Udah, turun dari situ. Gimana? Batu bata yang datang. Daud, kamu kurang rindu. Gimana ndak rindu sampai dilempar batu bata? Ikut kami. Wah, saya ikut lagi. Haleluya, haleluya. Tiba-tiba ada cahaya terang. Saya ngomong sama teman saya lagi, ada cahaya terang. Itu kemuliaan Tuhan. Sembah dia. Saya bingung. Haleluya. Kok 1 jam terang terus? Saya buka mata. Tak lihat teman saya sekolah Alkitab cekikian, bawa lampu senter besar diginiin. Waduh. Waduh, bingung saya. Saya ngomong sama mereka, gimana? Mereka ngomong lagi, kamu kurang kudus. Kurang rindu. Gimana kurang rindu? Kena lampu senter juga. Ini lagi, kamu doa. Doanya seperti ini. Haleluya Yesus. Lawat. Curahkan. Nyatakan. Doa ngecek. Tak lakukan itu sampai ke seleo. Langsung mereka ngomong lagi. Gimana ini sampai ke seleo? Belum ada apa-apa. Wah, gini aja. Kalau Roh Kudus datang, itu seperti aliran listrik. Mak greng, greng, greng. Loh, kalau aliran listrik mudah aja, tinggal colok aja, greng. Waduh, bingung saya. Akhirnya saya ambil keputusan sendiri. Setelah lewat 10 hari Pentakosta, enggak ada apa-apa. Saya cari Tuhan sendiri. Saya doa. Kuncinya 1, rindu. Saudara, saya cari Tuhan. Karena saya tahu yang bisa mengubah hidup saya hanya Roh Kudus. Yang bisa mengubah hidup para rasul adalah Roh Kudus. Saya mulai menyembah Tuhan, saya sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, saya sembah Tuhan. Tiba-tiba atap hilang. Syak, ada suara, Daud,
Daud. Langsung saya buka mata. Kenapa buka mata? Karena di tempat saya sekolah Alkitab banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, datang, Tuhan ampuni dosaku. Temannya di belakang berkata apa? Sudah ku ampuni anakku. Gitu. Karena di tempat sekolah Alkitab itu, yang bertobat ada, yang belum bertobat banyak. Kumpul dari satu. Makanya kalau doa makan, serahin saya pasti cepat. Kenapa? Pengalaman. Waktu doa makan di sekolah, haleluya Yesus, oh terima kasih. Buka mata hilang semua, saudara. Waduh. Nah, situ saudara. Saya buka mata. Suara apa ini? Saya lihat jendela, lihat semua. Buka mata gini. Daud. Jutaan manusia menantimu. Engkau akan berkhotbah. Tuhan, kalau engkau ini bicara, saya buka mata. Wah, sadar saya, itu Tuhan benar, saudara. Bukan lampu senter lagi, saudara. Atap hilang, saudara. Daud. Jutaan manusia menantimu berkhotbah. Tuhan, aku tidak bisa khotbah. Aku nyanyi tidak bisa, khotbah tidak bisa. Di kelas paling goblok. Gimana ya Tuhan? Tuhan bicara sama saya, aku tidak cari orang pandai dan tidak cari orang bodoh. Tapi aku mencari orang yang mau untuk kupakai. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, daripada tidak ada yang pakai, aku pakailah. Bangkit berdiri. Tiba-tiba ada saya aliran listrik, swas. Mulut saya bahasa roh, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kalau kita kepenuhan Roh Kudus, pikiran ini sadar. Pak, kalau enggak sadar gimana? Kesurupan. Dipenuhi Roh Kudus itu sadar. Wah, tangan saya gerak. Itu ada api yang menyala dalam diri saya. Api yang menyala. Langsung gerak ini. Wah, itu saya penuh Roh Kudus. Saya keluar dari ruangan itu. Setelah dipenuhi Roh Kudus bingung. Cara ngalirkannya gimana? Langsung saya konseling sama teman saya sekolah Alkitab. Gimana supaya kuasa itu bekerja? Langsung dia ngomong gini. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kamu, maka 9 karunia itu ada dalam diri kamu pula. Untuk menanti, untuk diaktifkan. Dan cara mengaktifkannya yaitu kamu harus melangkah. Melangkah gimana? Kamu tahu keran air. Kalau keran air ini baru, tidak pernah dipakai bertahun-tahun. Waktu dibuka, mampet, macet. Tapi kalau keran air itu digunakan setiap hari. Waktu dibuka, langsung deras. Demikian kuasa itu. Kamu harus melangkah dulu. Kamu ingin apa? Saya ingin melihat mujizat kesembuhan. Mudah itu. Cari orang sakit. Di mana? Rumah sakit. Waduh. Saya cari rumah sakit Panti Kosala, Solo. Saya langsung berpikir. Pertama kali belajar, cari yang ringan-ringan dulu. Sakit ambeien. Di Panti Kosala ada Abdul Tholib, wah, Siti Aminah. Waduh, banyak yang tidak seiman. Yang seiman aja susah, apalagi tidak seiman. Ada yang Kristen. Tak datangin saudara. Anda percaya Yesus? Percaya. Sembuh. Sakit apa Anda? Saya sakit tipes kronis komplikasi. Hah? Dokter berkata tidak boleh duduk dan tidak boleh berdiri. Karena virusnya itu menggerogoti usus tipis. Kalau berdiri duduk rontok. Langsung saya doa dalam hati, Tuhan ngapain percobaan pertama berat banget. Waduh. Anda percaya Yesus? Percaya. Yuk kita doa. Langsung saya bahasa roh. Gerak-gerak badan semua. Maka saya tahu kalau doa goyang-goyang itu tanda tidak yakin. Kenapa? Supaya ya. Supaya yakin. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Daud, suruh dia bangkit, berdiri, lompat. Hah? Langsung saya ngomong ini,
Tuhan, ini suaramu atau bukan ini? Ini kalau bukan habis didoain mati masuk penjara. Saudara. Jadi belum praktek udah mati, masuk penjara dulu ini. Orangnya udah mati dulu. Didoain mati gimana? Saya bingung. Kalau saya tidak melangkah, kuasa itu tidak bekerja. Tapi kalau melangkah, kalau sembuh, kalau masuk penjara gimana? Saya ambil keputusan. Ya udahlah. Kalau mau masuk ke penjara, nasib udah. Saya doa, Anda percaya Yesus, sembuh. Waduh, yang doain aja takut gimana lah. Tak bangkit, tak suruh berdiri, tak lempar. Saya dalam hati saya, oh Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Dia berdiri, enggak mati, sembuh. Langsung dokter datang, perawat datang, cek sembuh. Langsung saya lihat tangan saya, wah sakti nih. Wah, pertama itu loh, wah. Ada orang mati. Mau dibawa ke kamar mayat, tak lihat. Wah, iman belum nyampe, Dara. Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Wah, dari itu saya mulai doain orang sakit, banyak yang sembuh. Lumpuh berjalan, banyak yang sembuh. Nah, saya tanya sama teman saya lagi, gimana supaya karunia membedakan roh bekerja, karunia nubuatan bekerja, karunia penglihatan bekerja? Kawan saya ngomong gini, itu mudah. Kamu pelayanan pelepasan, kamu kan khotbah kurang bisa. Nah, kalau khotbah saya kurang bisa, nyanyi ancur. Ada satu bidang yang orang takut, yaitu apa? Pelepasan setan, pengusiran setan. Ini yang paling orang takut. Ya udah, saya ngambil ini aja, yang orang jarang ngambil. Wah, ini aja lah. Nah, bagaimana caranya? Mudah. Cari orang kerasukan. Wah, ini yang susah, Dara. Karena apa? Nunggu setannya masuk kemana kan? Wah, nyari orang kerasukan lebih susah, Dara. Langsung saya pikir, oh ya, tempat KKR. Saya duduk di belakang. Nunggu apa? Orang kerasukan. Dari belakang begitu ada yang kerasukan, langsung saya datang. Dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Panitianya bingung, ini orang dari mana nyelonong lah. Nyelonong mana nih? Dan apa yang terjadi? Wah, waktu pertama saya ngusir setan, enggak lihat apa-apa. Enggak ada reaksi apa-apa. Pertama, kedua, enggak ada reaksi apa-apa. Orangnya sadar gitu aja, biasa aja. Kedua, enggak lihat apa-apa. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Waktu yang ke-8. Tiba-tiba mata saya lihat langsung. Jimat-jimat ada di dompet orang. Oh ini, ada yang sakit ini, ada ini. Langsung mata saya lihat, setan. Di mana ini? Tek, 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 tek. Wah, baru karunia itu bekerja pada waktu ke-8. Di situ saya mulai ngerti, kuasa itu bekerja kalau kita harus melangkah. Amin. Harus apa, Dara? Melangkah. Di situ saya mulai doain orang-orang sakit, pengusiran setan. Dan apa yang terjadi? Kuasa itu bukan hanya mengubah hidup saya dan saudara, tapi juga mengubah nasib saudara dan memberikan masa depan. Apa yang terjadi? Setelah saya doain banyak, tiba-tiba saya dipanggil guru saya sekolah Alkitab, rektor.